Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah kita pada hari ini adalah warna-warni kehidupan. Sebagaimana firman Allah di Al-Hujurat ayat 13 tadi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami, kata Allah, telah menciptakan kamu min dzakarin wa untha, yang terdiri daripada kelamin laki-laki dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, kami telah menjadikan kamu itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Syu'uban wa qabaila, jamak, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Lita'arafu, supaya engkau saling kenal mengenal, saling cinta mencintai, saling ingat mengingatkan. Inna akramakum 'indallahi atqakum, tetapi kata Allah, rumus bahagia kamu itu bukan karena suku bangsamu, bukan bahasamu, bukan warna kulitmu, bukan kepandaian otakmu, tetapi yang membuat engkau mulia. Inna akramakum 'indallahi atqakum, orang yang paling mulia di antara kamu yang bersuku-suku, yang berbangsa-bangsa itu adalah yang paling baik nilai dan kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui hari ini bahwa jumlah negara di atas permukaan bumi ini, baik yang sudah diakui ataupun masih dalam sengketa, ada lebih kurang 241 negara di dunia. Tentu 241 negara ini dia akan memiliki karakter yang berbeda-beda. Belum lagi ditambah dengan bahasa yang beribu-ribu. Dalam catatan ada lebih kurang 7.000 bahasa yang digunakan oleh 6-7 miliar penduduk bumi hari ini di seluruh penjuru dunia. Bahkan Indonesia saja, dalam catatan BPS 2010, jumlah suku yang ada di Indonesia menteng ada 1.340 suku. Aceh dengan 13 sukunya, dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah ayat Allah, syu'uban wa qabaila. Allah telah menciptakan kita itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda bahasa, berbeda warna kulit, berbeda tata cara, berbeda cara bergaul. Banyak perbedaan di sana sini dari makhluk ciptaan Allah yang bernama manusia ini. Syu'uban wa qabaila, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tapi apa yang Allah inginkan dari penciptaan yang beraneka ragam ini? Lita'arafu, supaya kita saling mengenal. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kehidupan kita mau kita gunakan untuk membicarakan kekurangan dari 7.000 bahasa di dunia, untuk membicarakan kekurangan dari manusia dari 241 negara di dunia, untuk membicarakan kekurangan saudara sesuku, sebangsa Gedanyo, bangsa Aceh, malah ada 13 suku di Aceh ini. Kalau kita mau membicarakan aib-aib saudara kita, maka sungguh waktu 24 jam itu tidaklah cukup kalau Gedanyo untuk tak bahas sesuatu yang hanya penting tentang keaiban, tentang kekurangan saudara lain. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah Tuhan kita Allah telah mengingatkan kita. Memang kita diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda bahasa, berbeda warna kulit. Itu tidak menjadi soal. Kenapa? Karena kita didatangkan, kita dihadirkan Allah ke atas permukaan bumi ini. Semua manusia tersebut ingin bahagia. Semua 241 negara itu, semua manusianya, individunya. Kalau kita tanya apakah dia ingin hidup bahagia atau ingin hidup celaka, bahkan orang gila sekalipun, orang yang paling hitam di muka bumi ini adalah orang Nigeria, kita tanya ke mereka apakah mereka ingin hidup bahagia atau hidup sengsara, pasti jawabannya sama Bandung, seluruh individu ingin bahagia. Allah sudah ingatkan kita di Al-Hujurat ayat 13 tadi, kunci bahagia itu bukan karena memiliki
kulit yang putih seperti orang Eropa, kulit putih seperti orang Cina, kulit kuning langsat lagi orang Indonesia. Bukan. Kita tidak akan bahagia karena warna kulit kita. Kita tidak akan bahagia karena gedanya orang Aceh. Hana putak klik taro orang Aceh akan bahagia. Kunci bahagia bukan pada Acehnya, bukan pada Indonesianya, bukan pada Eropanya, bukan pada Timur Tengahnya. Allah sudah menggariskan kebahagiaan kita, kejayaan dan kesuksesan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kita itu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Man amila salihan, siapapun yang beramal saleh kata Allah, min dzakarin aw untha, baik dia laki-laki maupun dia wanita, baik dia orang Eropa, baik dia orang Arab, orang Aceh, orang Jawa, siapapun dia. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Yang penting dia beriman. Apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka nanti kata Allah, kami akan berikan kepada mereka itu, siapapun mereka, siapapun bangsa mereka, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang sukses, kehidupan yang berjaya. Siapa yang berikan jaminan ini? Siapa yang memberikan garansi ini? Yang memberikan garansinya adalah Allah, pencipta seluruh jagat raya ini. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bilalah warna kulit itu menentukan kebahagiaan, tentu orang Eropa lah pemenangnya. Bila kulit yang laga, yang cedahnya menjadi penentu kebahagiaan, Jepang, Cina, Hong Kong menjadi penentu kebahagiaan. Tapi tidak. Bilal bin Rabah, manusia berkulit hitam legam, tapi dia telah mendapatkan kejayaan dalam hidup. Urang mantang di bumo, tapi Nabi kagedenga terompah, suara terompah, suara sendal selup Bilal di surga. Padahal Bilal masih berada di atas permukaan bumi. Ini kebahagiaan. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan berikan kita kebahagiaan, kesuksesan dalam hidup di atas muka bumi yang hana tripnya, yang cuma 60-70 tahun ini. Itu kuncinya ada di takwa. Bertakwalah kita kepada Allah. Haitsuma kuntum, dimanapun kita berada. Di depan orang kita bertakwa kepada Allah, di belakang orang kita bertakwa kepada Allah, di ke urang kita berbuat baik ke urang lain, di liket urang juga berbuat baik kepada Allah. Hal-hal yang besar kita laksanakan amalnya. Amal-amal kecil pun jangan pernah kita lewatkan, karena kita tidak tahu amal yang manakah yang diterima Allah, dan itu menjadi asbab kita dimasukkan Allah ke dalam surganya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mengingat kehidupan kita yang tak pasti berapa lama. Apakah kita akan bertahan sampai usia yang dijanjikan Nabi 60-70 tahun? Tapi tidak ada kepastian. Tidak ada seorang manusia pun yang mampu mendetek kapan dia akan berakhir kehidupannya di muka bumi. Itu rahasia Allah. Yang jelas, sebagaimana kita didatangkan Allah, tidak bisa kita menolak. Kelahiran tidak bisa ditolak. Kita tidak bisa protes Allah, kenapa saya dilahirkan dari bangsa Aceh? Pakon hana lahir di Binai Ka'bah. Pakon lun hana lahir sebagai suku Jawa. Kenapa saya tidak dilahirkan sebagai orang Eropa? Kita tidak bisa memprotes. Itu hak prerogatif Allah. Begitu juga nanti di sana Allah akan mengambil kita kembali. Kita tidak bisa protes. Apakah Allah akan mengambil kita kembali? Sebagaimana yang dijanjikan Rasul, yang disampaikan Rasul, umru ummati ma baina sittina wa sab'ina sana. Umatku itu berkisar usianya antara 60-70. Tapi itu bukan jaminan kita akan sampai ke usia 67 tahun, 60-70 tahun. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita tidak tahu, ini rahasia Allah. Perkara mati adalah perkara pasti, dan kematian itu bukanlah akhir dari segala-galanya. Namun sesungguhnya kematian adalah awal daripada kehidupan yang sesungguhnya. Nabi telah ingatkan kita, persiapkan sampanmu, bepah perahu, setel jalur bepah, karena lautan yang akan engkau arungi, kata Rasulullah. Di samping jaraknya yang begitu jauh, tapi kedalamannya juga sangat dalam, menyelam, sangat sulit sekali untuk bangkit kembali ke permukaan. Kehidupan kita di dunia ini sangat-sangat amat terbatas. Tidak ada orang bahagia selalu hidup di dunia. Tidak ada juga dalam keadaan sengsara selalu di atas permukaan bumi ini. Dunianya bahagia bertepi. Sebahagia-bahagianya kita di dunia ini, ada juga penderitaannya. Semenderita-menderitanya kita di dunia ini, ada juga bahagianya. Dia kebalikan daripada alam yang akan getanya rempek setelah kematian, di barzakh, di sirat, di mahsyar, di akhirat, di surga dan neraka.
Alam yang akan kita lewati setelah fase keduniaan. Kalau bahagia, bahagia selama-lamanya. Kalau menderita, menderita selama-lamanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, warna-warni kehidupan yang Allah berikan kepada kita ini harus menjadi penyemangat bagi kita untuk menata hati, untuk mendapatkan keredaan Allah. Karena hadirin yang mulia, di antara apa yang ada di diri kita ini yang menjadi penyebab terhalang gedanya untuk merempok syurga Allah, dua buah makhluk saja. Nabi, siapa yang menjamin kepada saya, kata Rasul, apa yang ada di antara dua rahangnya, mulut, lidahnya, dan apa yang ada di antara dua pahanya, maka Rasulullah katakan, sabdakan, saya jamin dia menjadi penghuni syurga. Artinya apa jamaah yang mulia? Hal yang paling sulit untuk kita jaga itu yang pertama sekali adalah lidah. Dia memang tak bertulang, tapi dia bisa mematahkan ribuan tulang gara-gara dia satu yang tak bertulang. Allah ingatkan kita di Al-Hujurat 13 tadi, saya telah ciptakan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tapi bukan untuk bunuh-membunuh, bukan untuk hantam-menghantam, bukan untuk tamu puro-puro, untuk tamu hancur-hancur, tapi lita'arafu, kata Allah, untuk saling mengenal, saling merangkul, saling bantu-membantu. Yang namanya manusia tak mungkinlah benar semuanya. Menabi pi halah cip mata kafe pulang gedayo. Tidak ada yang sempurna di atas muka bumi ini. Emas pun kurang bagi banyak orang. Paling kurang timbangannya, kurang mayamnya. Tidak ada yang sempurna. Di saat ada kekurangan di saudara kita, solusinya memang dia harus disampaikan, harus dikritisi, sampaikan kekurangan dia. Tapi kita di samping kita pandai memberikan kritikan, kita juga harus belajar untuk memberikan solusi. Itulah Islam. Islam tidak anti kritik, tapi Islam di saat mengkritik sesuatu juga memberikan solusi. Ini solusi. Kita tahu hari ini di Aceh sedang heboh. 2 hari ini kasus lemuk. Bagaimana kasus lembu di Aceh yang sedang disorot di media sosial. Hati-hati, lidah hari ini bukan hanya sekedar lidah yang kita ungkap dengan kata-kata, didengar oleh panca indera telinga orang lain. Kita telah mengatakan sesuatu baik buruknya. Hari ini lidah tidak lagi perlu berbicara, tapi ujung tangan bisa menjadi perantara sebagai lidah yang kita sampaikan kritikan, teguran, olokan, hinaan kepada orang lain melalui media sosial, Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi kasus yang hari ini sedang beredar di media sosial Aceh. Kita boleh mengkritisi pemerintah, tapi kritiklah dengan bijaksana. Bukan tujuan untuk yang tidak baik, tapi berikan solusi yang terbaik. Itulah Islam. Islam memberikan kritikan untuk perubahan yang lebih baik. Berikan kritikan, jangan lupa barengilah kritikan kita dengan solusi yang real. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syu'uba wa qabaila lita'arafu, itu perintah Allah bukan untuk bunuh-membunuh, tapi lita'arafu, untuk saling bergandengan tangan, saling berpangku tangan, bantu-membantu. Mungkin kita memang tidak akan pernah sama, pane mungkin sama. 240 sabuh negara, 7 sampai 8 miliar penduduk bumi, 7.000 bahasa. Indonesia manteng Sribel Hertu, betul 7 suku bangsa yang ada di Indonesia. Dengan Aceh 13 sukunya, tidak mungkin persepsi orang akan sama dengan persepsi kita. Han mungkin sama, ule kita nyo han mungkin sama dengan ule go. Beta paksakan cik ule kita nyo bi pakai legop, ule go bujut tak pakai kita nyo manu. Tidak mungkin. Disinilah Islam telah memberikan garis, memberikan rumus. Mengkritik boleh, berikan solusi. Menghina jangan, maju boleh, tapi jangan menekan orang lain. Bahagia boleh, tapi jangan kita bahagia dengan mengorbankan orang lain untuk sengsara. Tidak, naiklah ke atas, tapi jangan menginjak orang lain. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam, agama kita ini agama rahmatan lil alamin. Agama yang menjanjikan kebahagiaan hidup di dunianya dan di akhirat. Di dunia juga dijanjikan hidup kepada orang yang kan Islam. Orang yang non-muslim pun mendapat hak hidup bahagia di atas permukaan bumi ini dengan kedatangan Islam. Ayatnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam itu datang
tidak kami utus engkau hai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali engkau menjadi penyelamat, engkau menjadi pembawa berita gembira, membawa kemenangan, membawa ketenangan dan ketentraman. Bagi siapa? Bukan lil muslimin mentang, tapi rahmatan lil alamin, bagi seluruh asodonya. Lan batat kaya batai. Inilah Islam, inilah agama rahmat lil alamin. Janganlah sampai kita yang mengaku diri kita Islam, tapi nganjiran tetangga-tanya bermasalah. Hantom tepat genari, hantom mangat damuduk damedeng, tepe hati kiri kanan. Ini ada masalah dengan keislaman kita. Silakan upgrade keimanan kita, perbaharui iman kita, perbaharui amal kita, perbaharui ketakwaan kita kepada Allah. Sempurnakan salat kita, perbaiki salat kita, upgrade salat kita, karena salat itu akan membawa kita, akan mengguide kita menuju kepada muslim sejati yang sesungguhnya. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Perbaharui iman, banyak duduk dalam majelis-majelis iman, banyak bicarakan kebesaran-kebesaran Allah, perintah Rasul, jaddidu imanakum, refresh imanmu, perbaharui imanmu. Kata sahabat, bagaimana kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Kaifa nujaddidu imanana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah bahas, perbanyaklah bicarakan tentang kebesaran Allah, tentang Allah pemilik segala-galanya. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan ini bermanfaat adanya bagi khatib sendiri dan bagi jamaah sekalian. Amin ya rabbal alamin.